Bapak apa kabar? Baik. 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 Sehat puji Tuhan. Bagaimana kabar Mona? Baik juga, Bu, sehat. Kenapa Ibu pengen jadi guru? Mungkin passion. Panggilan hati ya. Dulu Bu Nanda bukan orang yang cukup pandai dan sering dikata-katain. Apa ya, bukan hanya sekedar pekerjaan tapi ya kayak udah mendarah daging gitu. Begitu Bu Nanda punya kesempatan jadi guru, Bu Nanda tahu rasanya. Rasanya dikata-katain nggak bisa, dikata-katain bodoh gitu, dan Bu Nanda berharap ketika saya menjadi guru, kata-kata itu tidak keluar dari mulut anak-anaknya Bu Nanda. Tiba-tiba tertarik untuk menjadi seorang guru. Hal apa yang selalu diingat Ibu ketika mengajar gitu? Ada sempat waktu Bu Nanda ngajar kelas 1, dia nggak sadar kalau pensilnya masuk ke hidungnya gitu. Sebenarnya bukan hanya sekedar diingat, tapi itu menjadi sebuah kekaguman ibu sama anak-anak yang tadinya menulisnya masih ibaratnya masih terbata-bata, mereka lancar, bacanya lancar, itu luar biasa deh pokoknya, kayak terharu aja gitu. Nah itu yang bikin Bu Nanda jadi seneng jadi guru. Bapak pernah nggak kesal sama murid gitu karena apa? Jika diingatkan untuk mengerjakan tugas sampai lebih dari 3 kali tetap tidak dikerjakan. Bu Nanda kalau gemes atau nggak kesel ya sama murid itu, kalau saya yakin anak ini bisa, Ya. tapi ketika diajarin kok nggak bisa ya gitu. Jadi Bu Nanda nggak cuma kesel, sebetulnya keselnya bukan sama anaknya, tapi sama diri Bu Nanda sendiri. Saya harus bantu apa lagi sih biar dia teh percaya kalau dia tuh hebat gitu, kalau kamu tuh keren banget gitu loh. Bapak pernah nggak ngerasa keren saat ngajar kita? Nah, itu apa contohnya? Pastep direspon ketika Pastep berbicara. Karena buat Pastep ketika murid-murid mau tersenyum, itu buat Pastep sesuatu yang luar biasa. Mungkin bukan keren ya dibilangnya, ngerasa bangga sama diri sendiri. Ternyata dengan mengajar, Bu Nanda nggak cuma sekedar ngajarin anak-anak, tapi juga Bu Nanda ngajarin diri sendiri gitu. Ibu kenapa selesai ngajar nggak langsung pulang? Ya banyak hal yang harus dikerjakan, administrasi. Terus ada aturan yang di sekolah yang harus kita ikuti. Kalau kita ngajar itu maka fokusnya untuk benar-benar mengajar. Kadang-kadang butuh waktu diem sebentar gitu sebelum pulang. Setelah tidak mengajar, kira-kira Bapak mau ngapain kalau udah pensiun gitu? Wah, banyak. Mungkin punya restoran? Merajut lagi. Mau di rumah buat yang kecil kayak les-lesan gitu. Pengen ngajarin anak-anak yang berkebutuhan khusus juga. Les-lesan calistung seperti itu yang pernah ibu lakukan lah di sekolah. Emang Bapak bisa masak? Jadi tempat curhat buat anak-anak gitu, karena kan kadang-kadang banyak anak-anak yang nggak dapet tempat buat cerita. Ada yang ingin Ibu lakukan di kelas dengan kami tapi belum kesampaian nggak? Ada. Podcast tapi ngobrol, sharing. Kalau Bu Nanda sebenarnya kangen ngajarin anak-anak lagu-lagu daerah, lagu-lagu wajib. Memberikan gambaran ketika Pastep masih kecil, seusia kalian juga punya pengalaman-pengalaman menarik sebenarnya. Nah, emang Ibu bisa nyanyi? Nggak percaya. Ya udah Bu, kalau misalkan bisa cobain Bu nyanyi. Kamu ya. Ini lagunya Kak Panji nih, Bu Nanda lagi suka lagunya Kak Panji. Ibuku pandai membuat agar-agar beraneka rasanya, stroberi, kelapa atau sari pandan, di dalamnya roti atau serat sayuran, disirami susu, oh lezat sekali. Segitu aja. Boleh. Kalau pas online Pak, gini misalnya Bapak kesel karena murid-muridnya ngapain gitu Pak? Kalau online ya? Pastepnya udah siap nih mau ngajar jam 7.45. Murid-muridnya baru masuk sekitar jam 8 lewat 10 gitu ya. Kalau tutup kamera. Kenapa? Karena gini,
Kan guru itu bisa ngelihat anak itu paham atau tidak dari wajah bingung anak, wajah ngertinya tuh gimana gitu. Kalau tutup kamera kita nggak tahu apakah dia anak ini paham atau tidak. Nanti yang bikin gemas lagi kalau udah tutup kamera, udah selesai kasih tugas, ditanya, Bu tadi tugasnya apa? Nah, coba dibayangkan ya. Mau nggak mau pastepnya kan harus nunggu. Kalau tidak, begitu murid-muridnya lengkap, pastep harus menjelaskan ulang. Sementara waktunya untuk belajar itu sangat terbatas. Pernah nggak malas atau ngajar ke sekolah ataupun online gitu, males? Kalau ngajarnya enggak. Kalau melihat mereka tuh kayak yang semangat aja gitu. Sebagai manusia, ada saatnya malasnya itu mungkin karena kondisi. Kalau lagi nggak enak badan. Terus ibu kira-kira nih udah ngajar dari umur berapa nih? 17 tahun. 24 tahun yang lalu. Ibunya Bu Nanda juga kepala sekolah di sekolah negeri ya. Jadi kadang-kadang kalau ada guru yang nggak masuk, Bu Nanda yang disuruh gantiin. Semua jenjang sudah pastep tekuni, itu pengalaman yang luar biasa sih. Dari situ tuh Bu Nanda jadi suka ngajar. Terus sekarang ibu umur berapa? Harus disebut ya. Dari awal ibu ngajar sampai sekarang perasaan yang paling ibu rasain apa sih Bu? Perjuangan mereka, perjuangan anak-anak untuk bisa ke level itu, misalkan menulis huruf sambung, membaca, mereka itu memberitahu gitu, misalkan Bu, aku udah bisa baca seperti itu. Nah itu kayak yang wow gitu. Ibu kenal nggak sama saya kira-kira? Kenal dong, suaranya juga, ini suaramu tuh khas sekali. Tidak tahu Mas siapa? Tebak coba Pak. Niko. Ada Kiera kalau nggak salah. Bener. Tinggi banget. Ya udah Bu, kalau gitu makasih ya udah mau ngajar di sekolah gitu. Ngajar saya sampai sekarang. Ya, sama-sama Niko. Terima kasih juga udah jadi anak yang hebat. Misalnya ngajarin satu anak aja susah gitu, bahkan guru-guru itu kan nggak cuma satu orang ya, gitu kayak 27 yang nakal gitu kan jauh lebih susah gitu. Jadi menurut aku terkesan banget itu sama guru-guru gitu, kayak udah ngajarin aku gitu, padahal ngajarin satu anak aja gitu susah. Mungkin kalau menurut aku sebelum jadi guru tuh masa kecilnya gimana gitu kan, kata Bu Nanda dulu pernah dibilang bodoh gitu. Ya jadi kayak gitu aja, mungkin kepikirannya masa kecilnya gimana. Bukan aku yang di situ kayaknya. Akunya juga bisa nangis, tapi karena aku di situ jadinya enggak. Seru juga sih ngobrol gini. Mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kayak misalnya kadang tuh kan guru kan misalnya udah sakit juga kan bela-belain gitu untuk ngajar. Kayak sekarang pandemi aja misalnya wifi mati juga gitu, kayak dibela-belain gitu untuk ngajar gitu. Mungkin kalau menurut aku sabar, gurunya sabar banget. Jadi kayak pas ngajar kitanya nggak ngerti nanya, tapi tetap gak ngerti kan pasti gurunya juga gemes kan. Aku kan nggak bisa banyak ya, mungkin ngajar juga kan susah gitu, tapi yang aku bisa untuk bantu mereka ya ngedengerin, kayak ngurangin beban mereka gitu. Mungkin nggak terlalu berarti gitu dengan aku ngumpulin tugas tepat waktu, masuk tepat waktu, buka kamera gitu kan mungkin cukup meringankan. Tapi kalau aku ngebayangin lagi ya banyak yang nggak kayak gitu.
ya pokoknya kayak pengen bantu ngajar tapi akunya juga belum tentu ngerti. Terus ya gitu kalau lagi online ngebantu misalkan bikin tugasnya gitu buat murid-muridnya. Thank you untuk kayak semua kerja kerasnya sama pendidikannya yang udah kasih ke aku. Kayak itu tuh kayak berguna banget gitu untuk masa depan aku sama keseharian aku gitu. Terima kasih gitu Bu walaupun sakit ataupun ya pokoknya lagi nggak enak badan tetap semangat gitu ngajarnya, nggak malas-malasan.